Senjata anti buah iblis nampaknya masih belum terlalu banyak Oda munculkan dalam cerita di seri One Piece. Meskipun begitu, Oda Sensei sendiri sudah mengonfirmasi bahwa hal tersebut memang ada. Sudah bukan hal asing lagi jika buah iblis menjadi sumber kekuatan bagi banyak karakter di cerita One Piece. Contoh paling nyatanya adalah Monkey D. Luffy. Buah iblis memang sudah menjadi salah satu hal esensial di sepanjang serinya, bahkan sejak awal One Piece dimulai. Misalnya, di cerita awal One Piece kita melihat bagaimana Oda memperkenalkan buah iblis Gomu Gomu yang ternyata adalah Nika yang menjadi andalan Luffy. Selain menciptakan buah iblis, Oda juga kemudian memperkenalkan sebuah alat atau senjata untuk menandingi kekuatan tersebut, yaitu batu laut. Apa itu batu laut? Batu laut merupakan sebuah material unik di mana terdapat senyawa pyrobloin yang mampu menetralkan kekuatan buah iblis. Batu laut ini biasanya menjadi material untuk membuat borgol yang Angkatan Laut miliki. Karena, dengan adanya batu laut di borgol tersebut, mereka yang memiliki kekuatan buah iblis tidak akan mampu berbuat banyak. Contoh nyata dari hal ini adalah ketika Potgas DS hendak dieksekusi di Marineford. Seperti yang kita ketahui, S adalah pengguna buah iblis merah-merah yang mana bisa saja dia menggunakan kekuatannya untuk kabur. Tetapi, faktanya kekuatan tersebut tidak bisa digunakan karena efek dari batu laut yang bisa menetralkan kekuatan buah iblisnya. Contoh lain dari hal ini terjadi dalam pertempuran Law dan Hawkins yang terjadi pada chapter 924. Dalam pertarungan tersebut, Hawkins menembakkan paku berbahan batu laut ke bahu Law yang mana hal itu membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya. Wano adalah negeri penghasil batu laut. Selain menembakkan paku berbahan batu laut ke pundak Law, Hawkins juga sempat memberikan penjelasan singkat terkait material batu laut. Menurutnya, si Prism Stone atau yang biasa dikenal sebagai batu laut berasal dari wilayah Wano. Wano adalah negara penghasil batu laut terbesar di dunia One Piece, yang mana inilah alasan mengapa Kaido dan Orochi mengeksploitasinya untuk keuntungan mereka. Mengapa kemudian Wano jadi penghasil terbesar batu laut? Di Pulau Langit terdapat informasi bahwa batu laut dan juga Pulau Langit itu sendiri tercipta karena adanya sebuah zat atau benda bernama pyrobloin. Zat tersebut dengan sengaja terlempar ke udara oleh letusan gunung berapi. Wano memiliki satu gunung berapi aktif yang ada di tengah-tengah wilayahnya yang tidak lain adalah Gunung Fuji. Dengan material yang ada, seperti pyrobloin, yang muncul dari gunung berapi rasanya wajar jika kemudian Wano menjadi wilayah pencipta poneglyph dan batu laut. Mungkin, dalam dunia One Piece ada banyak gunung berapi lainnya di wilayah lain. Namun, kualitas pyrobloin yang ada di wilayah lain tidak sebagus dan sekuat material dari Wano. Ini juga yang bisa jadi alasan mengapa World Government dan bahkan pihak lain mencoba membeli senjata atau teknologi lain dari Wano. Bagaimana kemudian cara kerja batu laut sehingga mampu menetralkan kekuatan buah iblis? Inilah yang kemudian jadi tanda tanya besarnya. Sampai sekarang, Oda Sensei masih belum memberitahu bagaimana buah iblis bisa terbentuk atau rahasia lainnya, sehingga sulit untuk menjawab pertanyaan bagaimana batu laut kemudian menjadi senjata anti buah iblis. Apakah ada kaitannya dengan air laut? Bisa jadi. Beberapa senjata anti buah iblis lainnya, selain batu laut, Oda juga memberikan petunjuk tentang adanya senjata anti buah iblis lainnya di dunia One Piece. Senjata tersebut tak lain adalah sarung tangan foton buatan Vegapunk. Senjata tersebut baru diperkenalkan di chapter sebelumnya dalam arc Egghead. Dalam chapter 1062 kemarin, kita melihat bagaimana Luffy, Chopper, Bonnie, dan juga Jinbe memutuskan untuk melanjutkan petualangan mereka di Pulau Egghead. Sesampainya di sebuah ruangan yang berada di permukaan atas, mereka semua dikejutkan oleh berbagai hasil penemuan dari Vegapunk. Mulai dari mesin makanan, robot raksasa, dan juga salah satu cloning dari Vegapunk. Luffy dan yang lain juga bertemu dengan York. Pertemuan mereka dengan York menghadirkan sebuah momen yang cukup menarik, di mana Atlas mampu menghajar Luffy. Luffy yang terkejut saat melihat Atlas langsung menghajarnya. Namun, pukulannya gagal karena tubuh Atlas sangatlah keras. Dia pun kemudian melakukan serangan balik dengan menghajar Luffy, yang mana menariknya pukulan tersebut berhasil menghempaskan sang protagonis. Atlas sendiri kemudian nampak menghajar seekor monster yang merupakan hologram. Atlas kemudian menjelaskan bagaimana dia melakukannya. Menurut penjelasannya,
Dia bisa melakukan hal tersebut berkat sarung tangan foton atau photonic glove yang mampu secara fisik untuk berinteraksi dengan cahaya. Yang menarik adalah bagaimana kemudian dia mampu menghajar Luffy. Sebuah spekulasi kemudian muncul dan menyatakan bahwa buah iblis mungkin memiliki unsur cahaya atau memiliki hubungan dengan cahaya. Apakah kemungkinan tersebut benar adanya? Kita nantikan saja jawaban pastinya pada chapter yang akan datang. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body